bosku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya lagi, Samudin di Karisma Channel tentunya. Dan kali ini bro, kita mau kasih informasi seputar laptop yang handal banget buat kerja bro. Karena ini laptop memiliki standar military grade, semua materialnya cukup premium, dan dia jeroannya full upgrade serta dikasih prosesor yang terbaru dari AMD Ryzen 3 seri 5000 bro. Tapi kalau saya bercerita tentang experience, nanti dulu akan saya ceritakan pas kita membahas desain di produk ini. Tapi yang jelas ini laptop yang kita review, dia dari merek Lenovo, yang serinya adalah Lenovo ThinkBook 14 yang keluar di tahun 2022 ini, dan harganya itu dibanderol di angka Rp9.100.000. Ini harga cukup kompetitif. Kalau dibilang murah, sebenarnya enggak juga. Karena seri Ryzen 3 yang 5300U, si Lenovo sendiri juga mengeluarkan harganya mulai 7 jutaan. Tapi kelebihan dari produk ini adalah karena dia memiliki hardware yang memang premium, terus opsi upgrade jangka panjang serta feel penggunaan yang memang sangat istimewa sekali. Karena saya juga udah pakai bro. Dan kalau saya detailkan, ini laptop dia menggunakan Ryzen 3 bro, yang serinya 5300U dengan 4 core serta 8 thread dan kecepatan maksimum di angka 3,8 GB. Yang intinya kalau kita mau ngebahas ini laptop untuk berbagai aktivitas pasti nyaman, untuk kantoran misalkan, mungkin buat kalian ngajar, atau mungkin buat kawan-kawan yang memang intensitas mengerjakan data cukup banyak, ini laptop akan sangat smooth sekali dengan pakai Ryzen 3 seri 5300U ini. Dan yang pasti, keunggulan laptop yang dibuat oleh Lenovo yang menggunakan varian AMD Ryzen pastinya VGA-nya bisa di custom bro, hingga 2 GB untuk bisa meningkatkan produktivitas kerjaan kita pas lagi kerjaan berat. Entah kalian untuk render, untuk desain, ataupun kalian buat gaming di laptop ini akan terasa lebih enak dibandingkan VGA VRAM-nya yang cukup kecil. Jadi kalau mau setting itu tinggal kalian masuk BIOS, terus nanti di settingan frame preferences, di sana ada ada 3 opsi gitu. Mulai dari 512, 1 GB hingga 2 GB. Nah, dari ketiga buah pilihan ini akan mencerminkan performa yang berbeda pada perangkat ini. Sehingga kalau kalian ingin performanya maksimum di setting yang 2 GB. Ini juga 2 GB-nya udah settingan pabrik. Terus sebagai pelengkap, di laptop ini juga dikasih RAM yang udah 8 GB yang frekuensinya 3200 MHz dan dia ada 1 slot kosong bro. Sehingga kalau kawan-kawan ingin mengupgrade laptopnya, ini dia maksimalnya bisa 16 GB. Tinggal ditambahkan aja, nggak perlu harus tukar tambah dari memori bawaan ke memori yang akan kalian tambahkan di perangkat ini. Lebih simpel dan enak sekali. Terus untuk pelengkapnya lagi, di laptop ini juga dikasih penyimpanan yang ukurannya 512 GB bro. Dia itu menggunakan SSD yang sebenarnya pendek, ukurannya 2242. Cuman di seri Lenovo dia dikasih perpanjangan, jadi otomatis ini SSD-nya menggunakan ukuran 2280 dengan kapasitas 512 GB dan kecepatannya udah cukup tinggi sekali di angka 2300 MB/s pas kita tes pakai software Crystal Smart. Dan jelas ini laptop untuk opsi penyimpanannya juga dikasih dengan slot SATA kosong. Jadi buat kawan-kawan ini yang merasa kurang dengan SSD bawaan, bisa nanti ditambahkan untuk slot SATA entah SSD ataupun hard disk. Terus sebagai pelengkap juga di laptop ini juga dikasih kok Windows yang pakai Windows 10 serta Office 2019. Memang sih kalau kita melihat secara software di laptop ini belum yang paling baru. Tapi tenang, buat kawan-kawan yang ingin merasakan experience dari Windows 11 bisa kok bro di-upgrade dari Windows 10 ke Windows 11 karena varian produk ini support TPM 2.0. Tinggal update setengah jam, kalian langsung bisa merasakan pengalaman experience dari Windows 11 tadi. Nah oke kawan, waktunya sekarang kita ngebahas desainnya ada di seri ThinkBook 14 yang keluar di tahun 2022 ini bro. Ya memang sekilas ini laptop kalau dilihat dia tidak terlalu beda jauh dengan varian yang keluar di tahun 2021. Kita bisa melihat ini laptop dikasih warna yang sama, yaitu warna mineral grey dengan full aluminium, serta ini laptop bobotnya di angka 1,4 kg. Cuman pembedanya, ini laptop secara dimensi dia agak sedikit lebih kecil, sehingga lebih compact kalau kita bawa kemana-mana. Tapi sebagai catatan buat kawan-kawan, di seri ThinkBook ini dia memiliki satu spesial bro. Yang spesial adalah ini laptop memiliki fitur yaitu standar military grade. Sehingga kalau kawan-kawan yang memang kerjaannya suka ajar-ajaran tanpa harus dimatikan laptopnya, ataupun buat kalian yang suka pindah-pindah tempat kerja alias sering traveling pakai laptop kayak gini, enak sekali bro. Saya jamin tahunan nggak akan gampang bermasalah karena saya sendiri juga pakai produk seperti ini. Terus ini laptop juga dibekali dengan layar yang cukup nyaman di mata. Dia itu layarnya pakai ukuran 14 inch, terus menggunakan panel IPS serta resolusi Full HD dengan kecerahan di angka 250 nit.
Dan yang jelas produk ini untuk akurasinya dia dikasih 45% NTSC serta jenis layarnya sudah anti glare. Sehingga kalau kita mau menggunakan laptop di berbagai pencahayaan, ruangan ataupun kegiatan, ini akan tetap nyaman di mata kita, bro. Dan yang jelas seri ThinkBook selalu dikasih seri premium untuk kameranya, yaitu ada privacy shutter dengan resolusi di angka 720p. Oke, lanjut lagi, bro, untuk experience penggunaan pada keyboardnya. Seperti yang saya rasakan, seri ThinkBook selalu istimewa. Dia kalau dibuat ngetik itu enak sekali, bro, kenyal. Terus dia juga memiliki fitur backlight keyboard, dan untuk tombol powernya udah terpisah di bagian pojok kanan, serta ada sistem security berupa fingerprint yang bisa kita gunakan untuk one touch login. Kalian nggak perlu repot-repot memasukkan password, tinggal diklik ini langsung login pas menggunakan produk seperti ini. Terus pengalaman yang lain juga pas saya gunain untuk touchpadnya, ini laptop secara feel penggunaan touchpadnya nggak sangat berbeda, alias sama aja dengan varian ThinkPad yang lainnya. Tetap lebar, responsif, dan diklik juga cukup renyah. Terus ini laptop juga dibekali, bro, dengan konektivitas unggulan berupa Wi-Fi 6 serta Bluetooth 5.1 dan colokan-colokan yang cukup lengkap. Meskipun tipis, di laptop ini juga disediakan loh colokan untuk RJ45 yang biasanya memang jarang disematkan di produk Lenovo setipis ini. Dan sebagai pelengkap, di laptop ini juga ada port WiFi, maksudnya port HDMI, ada juga port card reader serta colokan USB tipe A sama jack 3.5. Sehingga apapun aktivitas kita, kalau kita menggunakan seri ThinkBook, bukan saya promo, tapi memang saya menggunakan produk ini akan lebih nyaman karena colokan-colokannya udah memenuhi fasilitas, terus juga konektivitasnya yang terbaru, dan juga performa dari hardware yang udah cukup mumpuni sekali dan pastinya awet banget. Jadi memang kalau kita ngebahas laptop yang lebih khusus untuk kebutuhan kerja, bro, apalagi intensitas tinggi dan bahkan nggak pernah mati, seri ThinkBook ini saya paling rekomendasikan buat kalian. Ya karena saya juga pakai di varian produk seperti ini, bro. Nyaman sekali dan nggak pernah ada masalah. Tapi kalau ngomongin soal daya tahan baterai, di seri ThinkBook 14 ini juga nggak bisa dibilang terlalu awet sekali, enggak. Tapi kalau dia dilihat dari segi prosesor serta jeroannya di dalamnya, udah cukupan, bro. Ini laptop menggunakan baterai yang ukurannya 45 Wh dengan adaptor yang tegangnya 65 Wh dan colokan USB tipe C. Dia itu mampu bertahan kalau kita gunakan selama 7,5 jam untuk produktif bekerja. Jadi otomatis kalau kalian meskipun kerjanya jauh colokan, dengan intensitas waktu tadi udah cukup kok, bro, mengcover semua kebutuhan teman-teman sekalian. Terus yang jelas yang enak lagi di produk ini untuk experience saya pas menggunakan dalam hal entertainment, istilahnya mau dengarkan lagu ataupun pas kita mau streaming film, ini laptop audionya istimewa sekali karena dia menggunakan Dolby dan dikasih jaminan resmi selama 1 tahun. Tapi ya nggak berhenti di sini, bro, kita juga akan ngetes untuk tes benchmark, tes gaming, dan juga tes suhu supaya nanti kalau kalian beli di laptop yang menggunakan Ryzen 3 RAM 8GB dengan panel IPS, ini udah cocok nggak ya dengan kebutuhan kalian? Yuk disimak seperti ini angka untuk pengetesannya. Oke kawan, gimana menurut kalian seri ThinkBook yang udah kita review ini setelah melihat performanya yang pasti, entah tes benchmark, tes suhu, dan juga tes gaming tadi. Terus juga informasi mengenai kelengkapan spesifikasi serta untuk fitur premiumnya. Ya menurut saya ini laptop tetaplah, bro, ada kekurangannya. Kalau saya lihat secara harga, ini laptop masih tergolong tinggi harganya, dibanderol di harga 9.100.000, tapi masih mendapatkan Ryzen 3 seri 5300U. Padahal
Kalau kita mau beli seri harga 9 jutaan di merek Lenovo, kita bisa mendapatkan varian Ryzen 5. Begitu juga di merek yang lain. Tapi yang istimewa di sini adalah di seri Lenovo ThinkBook series dia memiliki fitur premium bro. Yang pertama adalah fitur standar military grade, terus panel layar IPS, serta opsi upgrade yang cukup luas. Mulai dari segi memori yang bisa di-upgrade, penyimpanan bisa dual storage dan bawahnya udah gede di angka 512, serta di seri AMD Ryzen dia itu VRAM-nya bisa kita custom hingga 2 GB. Kurang apa lagi? Kurang dibeli aja bro, karena ini laptop saya sangat rekomendasi buat kalian para pekerja keras serta cerdas. Satu laptop untuk semua kebutuhan dan mencari cuan. Wis, mungkin ini aja sih bro informasinya, dan saya akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Oke.